Shalom, selamat malam teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Saya percaya hari ini kita dengan bersuka cita kita mau datang menyembah dan memuji Tuhan saat ini. Dan kita percaya saat kita datang dengan kerinduan yang besar, seperti kita di sini merasakan lautan Tuhan tidak terbatas. Saya percaya teman-teman dimanapun kalian berada, kalian juga akan merasakan lautan yang sama seperti kami di sini rasakan. Haleluya. Sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari kita mau angkat penyembahan kita sejenak. Kita mau berdoa, kita mau mengangkat syukur kita, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Nya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat Tuhan pujian kami, penyembahan kami, sebab Engkau Allah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan ada lawatan-Mu Tuhan bagi kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami anak-anak pemuda yang di luar sana yang menonton secara online dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya saat Engkau melalui kami di sini Tuhan, Engkau juga melalui mereka di sana Tuhan Yesus. Kami bawa ibadah kami saat ini Tuhan Yesus. Biarlah dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan Yesus, semua menjadi di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, semuanya siap untuk menyembah Tuhan saat ini, amin. Kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Mari kita masuk gerbangnya dengan penuh sorak-sorai dan ucapan syukur. Bersuka di hadirat
memuji Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, kami membawa hati kami. Lebih lagi kami mau merasakan melawatan-Mu. Lebih lagi kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Ku sembah Engkau Yesus.
siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadikan tanah hati kami sebagai tanah hati yang subur Tuhan. Saat firman Tuhan dinyatakan Tuhan, biarlah benih firman ini mau jatuh dalam tanah hati kami yang subur Tuhan, sehingga kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau mau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya, dan biarlah Tuhan lewat hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang akan mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita berjumpa di dalam ibadah online, dan kita percaya bahwasanya apapun yang kita lakukan, sekalipun ini ibadah online, tetap percaya bahwa hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan. Berapa banyak atau berapa kali kita sudah melakukan ibadah online, dan ada satu hal yang menarik di sini yang kita bisa saksikan bersama. Ketika kita menayangkan ibadah online, kita melihat respon daripada orang-orang di luar sana, khususnya anak-anak muda. Ada beberapa yang memiliki respon yang baik, bahkan tidak jarang kita mendapati juga mereka memiliki respon yang kurang begitu baik. Tetapi tetap percaya bahwasanya apa yang kita kerjakan ini adalah untuk Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, semuanya semata-mata untuk Tuhan. Dan yang terpenting adalah ini suatu pengalaman pribadi ketika menayangkan ibadah online. Seringkali saya menyaksikan berapa banyak orang yang menyaksikan saat online atau pas tayang perdana. Berapa banyak mereka yang juga tidak menyukai ketika tayangan itu ditampilkan. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada satu hal yang menarik dalam hati saya. Dan ketika saya dapatkan itu, beberapa orang memiliki komentar yang luar biasa. Mereka berkata, "Pak, terima kasih atas pelayanannya. Kami diberkati lewat pujian. Kami diberkati lewat firman Tuhan. Kami diberkati lewat penyembahan yang dilakukan." Perlu saya garis bawahi bahwa yang terpenting ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan berapa banyak orang yang hadir atau yang menyaksikan atau yang menyukai setiap tayangan online kita, tetapi sudah tanggung jawab bagi kita semua para pelayan Tuhan, bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam ibadah kita, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi seperti saat ini. Itu merupakan satu tantangan tersendiri. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Pujian dan penyembahan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Tidak penting, sekalipun ada beberapa orang, beberapa gereja yang menganggap betapa pentingnya respon daripada orang di luar sana. Mereka yang menyukai berapa orang, mereka yang menyaksikan langsung berapa orang, itu menjadi perhitungan tersendiri. Tetapi saat malam hari ini saya mau sampaikan, yang terpenting adalah ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, bukan berapa banyak yang hadir di luar sana yang menyaksikan tayangan Anda, bukan berapa banyak yang hadir untuk melihat dan beribadah bersama Anda. Tapi yang terpenting adalah
apakah kita bisa menghadirkan Tuhan dalam pelayanan kita. Itu merupakan suatu tugas kita bersama, tantangan bagi kita. Nah, malam hari ini saya membagikan sebuah firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan contoh, yang memberikan teladan bagaimana menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, sehingga kita benar-benar merasakan lawatan Tuhan. Kita benar-benar bisa merasakan bagaimana Tuhan berkarya dan bisa menjadi berkat dalam pujian dan penyembahan yang kita kerjakan. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang kelima. Kemudian terkasih di dalam Tuhan bisa membacanya dari mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14. Tetapi malam hari ini saya membacakan bagian ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang kelima, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat yang ke-14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini merupakan suatu tujuan yang luar biasa. Setiap gereja, setiap pelayanan, bagaimana mereka menghadirkan hadirat Tuhan. Kita melihat satu contoh yang luar biasa dikerjakan oleh Salomo bersama bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka membangun bait Allah, pentahbisan bait suci. Kita melihat satu pujian yang luar biasa. Di akhir ayat ini dikatakan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Satu tantangan bagi kita semua. Sudahkah di dalam setiap ibadah kita kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan memenuhi ruangan tempat kita beribadah? Kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan sudahkah memenuhi hidup saudara dan saya ketika kita sama-sama beribadah? Salomo menyadari, Salomo tahu betul bagaimana caranya untuk membuat kemuliaan Allah memenuhi bait Tuhan pada saat itu. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Salomo pada saat itu. Ayat yang ke-6, kemudian terkasih di dalam Tuhan, tetap di dalam 2 Tawarik pasal yang kelima. Di sana dikatakan, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Hal yang pertama yang dikerjakan oleh Salomo, dia menyadari betul ketika memuji Tuhan, ketika hadir di dalam pelayanan, ketika dia berusaha untuk menghadirkan hadirat Allah, kemuliaan Allah memenuhi tempat itu, ada persembahan yang mereka kerjakan. Ada sesuatu yang diberikan oleh Salomo pada saat itu. Di sini dikatakan, dan mempersembahkan kambing domba, lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Mungkin kalau kita pada saat ini tidak memungkinkan untuk mempersembahkan seperti apa yang dipersembahkan oleh Salomo.
Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, sudahkah kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan jiwa dan roh kita, totalitas di dalam melayani pujian dan penyembahan? Allah memerlukan itu. Tidak ada main-main lagi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Harus mempersembahkan segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Allah menginginkan setiap kita pelayan Tuhan yang merindukan di dalam setiap pelayanan kita. Ketika kita beribadah, ketika kita datang, ketika kita membawa hidup kita, dan bisa menghadirkan hadirat Tuhan, lawatan Allah terjadi. Sudah kita segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan yang kita layani. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita bahkan. Benarkah kita benar-benar persembahkan kepada Tuhan? Atau kita hanya melakukan semuanya itu karena rutinitas, karena jadwal yang harus kita penuhi, atau karena hal-hal lain? Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Salomo ketika beribadah, timnya pada saat itu mampu mendatangkan hadirat Allah, kemuliaan Allah memenuhi tempat itu. Karena salah satunya adalah ada satu persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Persembahan yang tidak terhitung jumlahnya, nilainya mungkin pada saat itu. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, sudah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, sudah kita berikan kepada Allah benar-benar secara totalitas. Selalu mengerjakan itu, dan dia melihat kemuliaan Allah memenuhi tempat itu, sehingga imam pada saat itu tidak tahan berdiri dan tidak sanggup melanjutkan pertemuan ibadah. Bayangkan kalau itu terjadi di gereja kita. Bayangkan kalau itu terjadi di gereja di mana tempat Anda beribadah. Itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Lewat pujian dan penyembahan, tidak melakukan sesuatu apapun, tidak harus melakukan. Mungkin ada beberapa orang yang melakukan memutar-mutar jasnya, tetapi ini tidak. Hanya dengan pujian dan penyembahan mampu menghadirkan hadirat Allah, persembahkan hidup, totalitas di dalam melayani, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Salomo sehingga kemuliaan Allah bisa memenuhi tempat itu. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua eloh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di sana dikatakan tidak ada apa-apanya, tetapi hanya dua batu, dua loh yang ditaruh, yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa pada saat itu. Di sini kita melihat, sekalipun tidak ada apa-apanya, tetapi kita melihat Salomo dan umat Israel percaya kepada janji Tuhan untuk mendatangkan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Ketika kita melayani, memuji dan menyembah Tuhan, harus sepenuhnya kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, tetapi kita tidak pernah di dalam kehidupan kita, laku kita sehari-hari, kita tidak pernah mempercayai kedahsyatan kebaikan daripada Tuhan kita.
Kita terlihat di atas mimbar memuji, kita terlihat menyembah, sepertinya seperti itu. Tetapi tahukah saudara, saudara hanya sebagai seorang penyanyi saja, bukan sebagai seorang penyembah. Kita bisa menyanyikan, memperkatakan sesuatu yang baik dengan bibir kita, tetapi di dalam hati kita menyangkal, menolak kuasa, kebesaran, janji-janjinya. Jangan sampai terjadi seperti yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Bangsa ini memuji Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Aku. Allah menginginkan ketika kita datang, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, tidak hanya lidah bibir kita, tetapi hati kita, bahkan seluruh hidup kita benar-benar percaya kepada janji-janjinya. Setiap pujian yang kita naikkan, kita tahu beberapa lirik diambilkan daripada firman Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Yakinkan dan lakukan itu di dalam hidup saudara. Yang kedua yang harus kita lakukan, agar hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat beribadah. Percaya kepada setiap janjinya. Jangan hanya memuji, jangan hanya menyanyi lewat lidah bibir kita, tetapi hati kita selalu menolak kebaikan Tuhan. Hati kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan apapun di dalam hidup saudara dan saya. Percaya kepada setiap janjinya. Percaya kepada setiap ayat-ayat yang kita perkatakan, kita pujikan yang berisi lirik-lirik daripada firman Tuhan. Percaya saat kita bermazmur, kita mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus sanggup dan memberikan jalan pertolongan. Percaya. Sebab ketika sedikit saja Anda tidak percaya, jangan pernah berharap hadirat Tuhan memenuhi tempat Anda beribadah. Selalu melakukan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Dan yang ketiga, ayat yang ke-11. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Yang selanjutnya diperlukan di dalam melayani, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dan Salomo sudah lakukan itu, hal yang sangat-sangat penting sekali, kekudusan. Kita memuji, kita menyembah tanpa kekudusan, Anda tidak akan mendapatkan satu apapun. Jangan berharap hadirat Tuhan, jangan berharap Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Ketika para pemuji yang di atas mimbar, ketika mereka menyembah yang di atas mimbar, tidak pernah hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melayani pribadi yang sedang kita layani, karena tidak ada pertemuan. Ketika hidup kita paksakan yang tanpa kekudusan melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah hadir. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika hidup kita tidak kudus saat melayani Dia, kita tidak akan bertemu dengan pribadi yang luar biasa. Allah adalah Allah pribadi yang kudus. Sebab itu hidup saudara dan saya, ketika melayani Tuhan, ketika memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita merindukan untuk hadirat Tuhan, untuk lawatan Tuhan bisa hadir di tengah-tengah kita melayani Tuhan, mari hidup kudus di hadapannya. Tidak hanya saat melayani, tetapi di dalam kesehari-harian pun kita harus dikenal oleh orang luar bahwasanya kita memiliki suatu kehidupan yang benar, kita memiliki suatu kehidupan yang baik, kita memiliki suatu kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita lakukan itu, setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan, Tuhan berkenan hadir,
Tuhan bertata di atas pujian umatnya, dan percaya hadirat Tuhan akan ada di tengah-tengah kita ketika kita beribadah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berani mengatakan, oh aku sudah hidup kudus. Tetapi bukan tidak mungkin kita bisa menjalani satu kehidupan kudus. Allah memberikan penolong kepada kita semua, Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan. Allah ingin ketika Anda dan saya memuji dan menyembah Tuhan, hidup penuh di dalam kekudusan. Allah ingin ketika kita melayani Tuhan, hidup dengan kekudusan, sehingga apa yang terjadi seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan, kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ibadah pada saat itu, kita pun bisa rasakan. Kita tidak hanya melihat, kita tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita benar-benar menjadi orang-orang yang mengalami pengenapan di dalam firman Tuhan. Kudus dalam melayani Tuhan. Mau tidak mau itu harus menjadi suatu gaya hidup dalam kita semua sebagai pelayan Tuhan, khususnya bagi kita semua yang melayani dalam bidang pujian dan penyembahan. Allah ingin kita memiliki satu kehidupan yang kudus. Dan selanjutnya ayat yang ke-12 di sana dikatakan, demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yaitu Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur Mesbah, berpakaian lenan, halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafir. Kita melihat ini suatu rombongan pemuji, pemusik yang luar biasa banyak. Ini tidaklah mudah untuk membawa mereka, tidaklah mudah untuk memimpin mereka. Dibutuhkan sesuatu kerja yang ekstra. Artinya apa? Di dalam melayani Tuhan, saudara dan saya, khususnya bagi mereka yang melayani pujian dan penyembahan, harus memiliki satu persiapan yang baik. Omong kosong kalau tidak, tanpa persiapan kita bisa melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Sekalipun Anda jago di dalam menyanyi, sekalipun Anda sangat luar biasa di dalam bermusik, tanpa persiapan kita tidak akan bisa maksimal di dalam melayani Tuhan. Dari sekian banyaknya orang pada saat itu dikumpulkan oleh Salomo, pasti memiliki kepentingan. Apa yang ada di dalam hati mereka berbeda-beda. Diperlukan kesehatian di dalam melayani Tuhan, dan ini tidak mudah dan tetap akan menjadi tantangan bagi kita semua yang rindu hadirat Tuhan, lawatan Tuhan hadir di tengah-tengah di saat kita beribadah. Jangan pernah main-main dengan persiapan. Jangan pernah main-main dengan kesehatian di dalam melayani Tuhan. Ketika ada salah satu dari tim Anda yang sedang tidak sehati, yang sedang mengalami satu masalah, bereskan terlebih dahulu. Jangan pernah membiarkan hanya karena satu orang, bisa saja merusak semua ini. Perlu kesehatian di dalam melayani Tuhan, dan mereka ini adalah orang-orang yang dikhususkan untuk sebuah pujian dan penyembahan bisa sampai kepada Tuhan, bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Tetap dibutuhkan suatu persiapan yang baik, dibutuhkan suatu kesehatian di dalam melayani Tuhan, dan kita melihat hasil yang luar biasa. Ayat 13 dan ayat yang ke-14, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan. Dengarlah, serentak artinya apa? Bersama-sama artinya apa? Di dalamnya ada kekompakan, di dalamnya ada kesehatian, di dalamnya ada kebersamaan. Ini yang diperlukan bagi kita. Memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Ini pujian yang sangat-sangat sederhana.
luar biasa, tetapi dampaknya di sana dikatakan sebab ia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, tempat ibadah di sana pada saat itu dipenuhi oleh awan. Dan dampaknya adalah sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan mau memenuhi rumah Allah. Saya percaya ini merupakan satu kerinduan kita semua. Setiap kita beribadah, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Setiap kita memuji dan menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan yang turun menghadirkan hadirat Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar menghadirkan mereka yang menyukai tayangan online Anda. Allah ingin kita ubah melayani kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sudah tidak ada main-main lagi. Mari anak-anak muda dimanapun Anda berada, ketika Anda dipercayakan untuk melayani di dalam pujian, penyembahan, lakukan segenap hati, persembahkan seluruh hidupmu, totalitas di dalam. Jangan lupakan hidup di dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita sama saja melayani sesuatu yang kosong. Karena apa? Tuhan tidak berkenan hadir di dalam pelayanan kita. Pujian kita hanya sekedar menyanyi, pujian kita hanya sekedar memperdengarkan suara kita, tetapi kita tidak mengubahkan apapun di dalam ibadah kita. Dan tetaplah memiliki suatu persiapan yang baik. Harus memiliki kesehatian di dalam melayani Tuhan. Ketika ada sesuatu hal yang tidak beres di dalam tim, di dalam teman-teman pelayanan, seketika itu juga harus ada pemberesan. Tidak hanya pemberesan kita dengan Tuhan, tetapi dengan teman-teman kita harus beres. Sehingga ketika menyanyikan, ketika memuji Tuhan, ketika menyembah, Tuhan berkenan hadir. Saya percaya, tidak peduli ibadah online atau kita ibadah konvensional, tetapi kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Salomo bersama-sama umat Israel pada saat itu, sekalipun Anda di rumah, Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, ketika Anda datang dan beribadah secara sungguh-sungguh, anak-anak muda dimanapun kau berada, percaya bahwa hadirat Tuhan pun sanggup hadir di rumah. Hadirat Tuhan pun sanggup hadir dan memenuhi rumah. Dan hadirat itu yang akan mengubahkan hidupmu untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh belajar untuk memuji dan menyembah. Dan kami belajar dari pribadi Salomo yang begitu luar biasa. Mereka mampu menghadirkan kemuliaan Tuhan. Kami memiliki kerinduan yang sama Tuhan. Kami mau di dalam setiap pelayanan kami, pujian kami, penyembahan kami, Engkau berkenan hadir, Engkau bertahta di atas pujian kami. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kami rindu Tuhan di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Awan kemuliaan-Mu memenuhi tempat kami beribadah. Kami juga rindu awan kemuliaan itu pun memenuhi setiap kami pribadi, anak-anak muda GBPSL Bethel, dan setiap pribadi yang menyaksikan ibadah tayangan online pada saat malam hari ini. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan, dan biarlah kami belajar untuk menjalani kehidupan kami dengan kudus. Biarlah kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami totalitas dalam melayani Tuhan. Dan kami mau mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan diri kami di dalam melayani Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah anak-anak muda GBPSL Bethel pada saat malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kami boleh kerjakan pada saat malam hari ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, ibadah yang kami boleh bawakan pada saat malam hari ini dan malam-malam nanti Tuhan yang akan datang, itu boleh menghadirkan Tuhan tidak hanya di tempat ini, tetapi di tempat anak-anak muda yang sedang menyaksikan ibadah online saat malam hari ini. Engkau pun berkenan hadir, kemuliaan-Mu memenuhi tempat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian yang lebih lagi kepada setiap kami. Firman Tuhan yang kami boleh bagikan boleh berakar, bertumbuh, bertunas, dan menghasilkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami tetap menyerahkan kaum muda GBPSL Bethel ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau pakai pengurusnya, Engkau pakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kami boleh ada, kami boleh melayani Tuhan bukan dengan kuat gagah dan bisa kami, tetapi sungguh kami percaya Engkau lah yang memanggil kami, Engkau yang memakai kami, Engkau yang menetapkan kami. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami juga berdoa buat GBPSL Bethel, tetap kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak Ibu Gembala beserta keluarga Tuhan berkati, para pengurus Tuhan berkati, setiap jemaat Tuhan juga Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kota di mana tempat kami berada ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati kota Surabaya, tempat kami berada Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, pulihkan Tuhan. Saat ini kami yang ada di tengah-tengah pandemi Corona Tuhan, kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana. Tetap kuat dan teguhkan setiap kami Tuhan, sehingga kami tetap hanya berpengharapan, kami tetap hanya memandang Engkau, kami tetap hanya berharap kepada dan kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi, Engkau Allah yang akan menolong setiap kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa Indonesia pun kami tetap serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang terjadi atas bangsa ini Tuhan, biar Tuhan sendiri yang berajar. Tuhan memberkati presiden beserta wakil,
para menteri, pejabat tinggi negara, baik yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan Yesus memberkati. Berkati bangsa Indonesia ini, pulihkan dari wabah ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ini adalah biji mata Tuhan. Bangsa Indonesia ini adalah kesayangan Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan pakai untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akhiri ibadah pemuda pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menerima damai, sejahtera dan sukacita yang daripada Allah, kita diberkati oleh Tuhan, diberkati masa mudamu, diberkati cita-citamu, cintamu diberkati. Apa yang menjadi pergumulan dimanapun kaum muda berada, Tuhan Yesus memberkati. Setiap apa yang menjadi kerinduanmu, setiap apa yang kau kerjakan, studimu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kau berada, Tuhan jaga dan lindungi. Dan memberkati juga kedua orang tua mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan mau pakai lebih lagi. Anak-anak muda ini ada di dalam tangan Tuhan. Anak-anak muda ini semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya anak-anak muda ini menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman pemuda dimanapun kalian berada. Jangan lupa buat semua teman-teman, kita ada ibadah setiap minggu kedua dan minggu keempat, setiap Sabtu, dan primernya ada di channel YouTube GBPS Albeto setiap jam 6 sore. Jangan lupa ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.